Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan mempelajari subbab materi terakhir dari persamaan garis lurus, yaitu mencari persamaan yang sejajar dan tegak lurus. Jadi kita mencari persamaan keduanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan kita pelajari adalah menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus. Apa bedanya garis yang sejajar dan tegak lurus? Pertama, kita tentukan sebuah garis yang sejajar dengan garis lainnya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan seperti ini ya. Kurva kartesius, dalam koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan ada garis pertama di sini. Ya. Ini garis pertama. Ini garis misalkan kita namakan garis M. Ya, atau jangan garis M deh, garis A. Nah, garis pertama kita misalkan garis A. Kemudian garis kedua sejajar, artinya sejajar itu ya, dia sama lurus dengan garis salah satunya. Dengan garis satunya lagi. Nah begini, ini kita anggap sejajar ya. Jadi ini misalkan garis B. Jadi garis sejajar itu antara garis A dan garis B itu kalau ditarik terus ke atas atau ditarik terus ke bawah gitu ya, itu tidak akan saling berpotongan seperti rel kereta lurus gitu ya. Jadi seperti rel kereta yang lurus. Jadi A sama B akan selalu lurus begini. Nah gitu, tidak akan memotong. Kalau belok sedikit kan bisa motong nih, tuh gitu ya kan. Tapi kalau sejajar antara A dan B itu tidak akan pernah saling memotong ya. Nah, sifat yang berlaku pada persamaan garis yang sejajar, nanti gradiennya sama. Jadi gradien A dengan gradien B, gradien ingat ya simbolnya M ya. Gradien A dengan gradien B nilainya sama. Nah nanti yang diketahui misalkan garis yang A dulu nih, yang ditanya garis yang B. Cara mencari garis B gimana? Pertama kita tentukan dulu gradien B nya. Ya, kita tentukan gradien B, kemudian kita masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan MB atau M2 ya. M2 atau MB dikali X min X1. Nah seperti ini. Ini jika sebuah garis sejajar dengan garis lainnya. Bisa lebih dari satu garis ya, bisa dua garis, bisa tiga garis yang sejajar. Ya misalkan di sini nanti ada garis C lagi sejajar seperti ini gitu. Ya. Jadi garis sejajar mempunyai gradien yang sama. Nah yang kedua, jika dua buah garis itu hubungannya adalah tegak lurus. Nah tegak lurus itu seperti apa? Tegak lurus itu misalkan dalam sebuah diagram kartesius ya, ada satu persamaan, ada satu garis lurus. Misalkan seperti ini garis lurusnya ya. Ini garis lurus A. Kemudian tegak lurus itu berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, A-nya begini, berarti garis B-nya satu lagi dia berlawanan. Jadi seperti ini, set gitu ya. Nah, ini jadi garisnya memotong 90 derajat. Ini garis B. Jadi antara A dan B itu pasti membentuk sudut 90 derajat. Itu yang dinamakan persamaan garis yang hubungannya tegak lurus. Nah kemudian bagaimana cara menentukan gradiennya? Syaratnya nanti gradien kedua atau MB atau M2 sama saja ya, min 1 per gradien pertama. Nah ini hubungannya. Tapi gampangnya gini, gampangnya gradien kedua itu dibalik pecahannya, dalam bentuk pecahannya dibalik, ganti tanda. Nah maksudnya gimana? Maksudnya begini nih. Contoh ya. Kalau M1 nya 2/3, berarti M2 nya tinggal dibalik aja. Berarti M2 nya tinggal dibalik.
2/3 dibalik jadi 3/2. Ini positif ya. Berarti jadi min 3/2. Mudah ya. Jadi tidak perlu dimasukkan ke sini juga tidak apa-apa. Gitu. Nah, misalkan lagi kalau M1-nya min 2. Berapa M2-nya? Berarti M2-nya ini kan min 2. Nah, di sini min 2 itu kan min 2/1. Kalau min berarti jadi plus di sini ya. Berarti plus 2 dibalik jadi apa? 2 itu 2/1 dibalik jadi 1/2. 2 dibalik jadi 1/2, yang min jadi positif. Mudah ya menentukan gradien tegak lurus ya. Nanti yang dipakai pun yang gradien kedua dengan rumusnya sama, mencari persamaan si B ini sama. Jadi nanti rumusnya sama, Y min Y1 sama dengan M2 atau M yang si B dikali X min X1. Nah, hanya seperti ini. Gitu. Jadi fokusnya kita tentukan gradien pertama dulu. Bagaimana menentukan gradien pertama? Sudah dijelaskan di video part 1 dari persamaan garis lurus. Bisa diulang lagi ya. Bisa dilihat lagi videonya. Jadi nanti setelah menentukan gradien pertama si MA, gradien pertama, tentukan gradien B. Kalau sejajar gradiennya sama. Ya, kalau sejajar ini 2/3, M2-nya juga 2/3. Tapi kalau tegak lurus, gradiennya dibalik. Ini 2/3 positif ya, jadi min 3/2. Kalau min jadi plus. Nanti cara mencari persamaan garis lurus yang satu lagi, rumusnya sama. Antara sejajar sama tegak lurus rumusnya sama. Nah, cukup dimengerti ya teorinya. Kita untuk memperlancar kita contoh soal. Nah, bisa sambil dibuka buku paket sekolahnya, buku paket Kemdikbud atau buku paket BSE halaman 183. Saya ambil contoh untuk nomor 13. Di nomor 13 yang ditanyakan persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan 5. Kita tulis yang diketahui ya. Jadi melalui min 3,6 katanya sejajar dengan 4Y min 3X sama dengan 5. Coba kita perhatikan ini soalnya. Jadi garis pertama, garis A tadi ini persamaannya nih, 4Y min 3X sama dengan 5. Yang ditanyakan persamaan kedua bagaimana? Nah, persamaan kedua sejajar sama dia lewat titik ini. Langkah pertama tadi bagaimana? Tentukan gradien dari persamaan pertama dulu. Ingat nih, sudah diajarkan nih. Cara mencari gradien ini bagaimana? Yang pertama cari gradien A. Kita cari M1. Cari M1 atau MA. Dari persamaan pertama. Berarti 4Y min 3X sama dengan 5. Dimana cara mencarinya? Rumus gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ingat, A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y. Berarti A-nya adalah min 3, kan depannya X. Ya, A-nya min 3, B-nya itu 4. Berarti bisa kita tulis gradiennya min 3 per 4. Min ketemu min jadi plus. Berarti M1 ini M1 ya. Berarti M1-nya adalah 3/4. Karena dia soalnya bentuknya sejajar, jadi M2-nya sama dengan M1. Berarti kalau M1-nya 3/4, syaratnya kan M2 sama M1. Berarti M2-nya juga sama dengan M1. Berarti nilai gradien M2 adalah 3/4. Jadi persamaan yang mau kita cari gradiennya pasti 3/4 juga kalau sejajar. Nah, titik yang melalui, berarti titik yang melalui ini kita hitung sebagai X1 dan Y1. Ya.
Berarti yang diketahui sekarang kita cari persamaannya. Berarti X1-nya min 3, Y1-nya 6. Dengan gradiennya 3/4. Kita tulis persamaannya. Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Berarti kita substitusi nilai-nilainya ya. Ini M2 tadi. Berarti Y min 6 sama dengan 3/4 dikali X min 3. Jangan lupa ini dikurang ketemu min ya. Oke. Berarti kita rapikan nih min ketemu min dulu. Kita tulis Y min 6 sama dengan 3/4 dalam kurung X plus 3. Kita kalikan ke dalam 3/4-nya. Kita kalikan aljabar. Yang depan selalu ditulis ya. Y min 6 sama dengan 3/4 kali X. Jadi 3/4 X. 3/4 kali 3. 3-nya kali 3 saja. Jadi plus 9/4. Nah, saya sudah mencontohkan. Pada saat kita mencari persamaan, kalau dia merupakan penyebut atau pecahan ya. Merupakan pecahan. Berarti penyebutnya kita hilangkan. Di sini penyebutnya 4. Berarti semuanya kita kalikan dengan 4. Kalau penyebutnya 4, semua kita kalikan 4. Kalau penyebut yang lain berarti disesuaikan ya. Berarti ini kita kali 4. Semuanya kita kali 4. Berarti di sini bisa kita tulis 4Y min 24. Kan dikali 4 semuanya ya. Y kali 4, 4Y. Min 6 dikali 4, 24. Nah ini dikali 4, 4-nya bisa dicoret penyebutnya jadi tinggal 3X. Berarti 3X plus 9/4 dikali 4, 4-nya coret juga. Tinggal 9 plus 9. Nah tinggal dirapikan persamaannya. Bentuk persamaannya, kalau kita sesuaikan jawaban, Y-nya diminta ditaruh di sebelah kiri. Berarti min 24 kita pindahkan ke kanan untuk bentuk jawabannya ya. Berarti jawabannya 4Y sama dengan 3X plus 9. Min 24 pindah jadi plus 24. Plus 24. Berarti jawaban akhirnya 4Y sama dengan 3X plus 33. Nah seperti ini. Atau selain jawaban yang diminta seperti ini, Y-nya bisa kita pindahkan ke kanan juga. Jadi versi jawaban lainnya adalah 0 sama dengan 3X. Sesuai abjad ya, X dulu ya. Sesuai abjad, X dulu baru Y. 4Y pindah ke kanan. Min 4Y plus 33. 0-nya kita pindahkan ke kanan, jadi jawaban versi lain adalah 3X min 4Y plus 33 sama dengan 0. Jadi bentuk jawabannya kalau soal pilihan ganda disesuaikan. Tapi kalau soal esai, boleh yang mana saja. Jawaban pertama boleh, jawaban kedua boleh. Nah ini untuk persamaan garis yang sejajar. Kemudian satu contoh lagi di nomor 14. Persamaan garis yang melalui titik 4, min 3. Jadi kita tulis intinya saja ya. Melalui 4, min 3. Dan tegak lurus. Dan tegak lurus. Tegak lurus dengan titik berapa? Oh dengan persamaan apa? Dengan persamaan 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Nah bagaimana ini mengerjakannya? Tetap ya langkah pertama kita cari M1. Kita cari M1 dulu. Cari M1 dari 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Ingat cara mencari gradiennya min A per B kalau bentuknya bersamaan. Dimana A-nya adalah koefisien X, berarti ini min 6 koefisien X-nya. B-nya koefisien Y, berarti 4. Berarti bisa kita tulis min 6 per 4. Min ketemu min jadi plus ya. Jadinya sama dengan 6 per 4. Kita sederhanakan jadi 3 per 2.
Nah, gradien pertama sudah diketahui. Gradien pertama adalah 3/2, tapi yang diminta adalah gradien kedua. Karena tegak lurus. Tegak lurus, ingat tadi bagaimana cara menentukan gradiennya? Kalau dia merupakan pecahan, pecahannya kita tukar, kita balik ya. Kita kali dengan 1/, gitu ya. Kita balik, 3/2 dibalik jadi 2/3. Nah, begini. Ini positif awalnya dan ganti tanda. 3/2 positif jadi min 2/3. Mudah ya. Jadi kalau tegak lurus M2-nya tidak sama. M2-nya adalah min 1 dari M1. Atau bisa kita balik langsung begini. 3/2 dibalik jadi 2/3. Ini positif, ganti tanda jadi min. Jadi min 2/3. Kemudian kita masukkan ke persamaannya. Ya, di sini diketahui ya X1-nya 4. Kan 4,-3 ya. Terus Y1-nya min 3. Terus gradien keduanya min 2/3. Kita masukkan Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Selanjutnya masukkan nilainya. Berarti Y min 3, jangan lupa ya. Min, terus Y1-nya min 3, ditulis lagi minnya. Sama dengan min 2/3 dikali X min X1-nya 4. Min ketemu min jadi plus. Y plus 3 sama dengan ini kita aljabarkan ke dalam. Kita kalikan. Min 2/3 kali X jadi min 2/3X. Min 2/3 kali min 4. Min kali min jadi plus. Plus 2 kali 4 ya. 8/3. Nah, di sini penyebutnya 3. Kita hilangkan penyebutnya. Dengan cara mengalihkan. Dengan senilai penyebut. Berarti dikali 3. Semuanya yang dikali 3. Y dikali 3 jadi 3Y. 3 dikali 3 ya jadi plus 9. Ini 3-nya penyebutnya hilang. Jadi tinggal min 2X. Min 2X ini plus 8. Penyebutnya hilang. Kita berpatokan pada X. Kalau X-nya negatif kita geser ke kiri. Jadi X itu kita usahakan dia positif ya. Jadi X-nya kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri. Jadi min 2X pindah jadi plus 2X ya. Jadi 2X. Di sini plus 3Y plus 9 sama dengan 8. Nah, kemudian yang diminta pernyataan jawabannya ini kita geser ke kanan. Karena diminta di ruas kanan itu angka. Berarti 2X plus 3Y sama dengan 8 min 9. Gitu ya, 8 min 9 itu min 1 ya. Sepertinya untuk di buku itu sedikit ralat soalnya jawabannya. Nah, berarti harusnya jawabannya 2X plus 3Y sama dengan min 1. Atau bisa juga bentuk jawabannya kalau yang di kanannya sama dengan 0. Karena lebih banyak bentuk jawaban itu di kanan sama dengan 0 ya. Berarti bisa kita tulis min 1 pindahkan ke kiri jadi plus 1. Jadinya 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ya, jawabannya bisa yang pertama dan bisa yang kedua. Nah, untuk materi persamaan garis lurus kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalian bisa mempelajari dari materi bagian pertama, subbab pertama sampai subbab ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti materi yang diberikan. Nantikan video-video kami berikutnya. Silakan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.